Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan untuk kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, semoga kabar kalian senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada dalam sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan terus semangat belajar meskipun kita berada dalam suasana belajar jarak jauh. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari dan akan kita diskusi pada pertemuan kali ini, pertama kita pahami kompetensi dasarnya, memahami Quran Surah Al-Hujurat tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Yang kedua, membaca Quran Surah Al-Hujurat dengan tartil, kemudian menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 serta hadis terkait dengan lancar, kemudian menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari bab ini, maka kalian harus mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, menunjukkan hafalan dengan benar, kemudian menerapkan hukum tanda wakaf pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik, dengan benar, mengartikan secara mufradat dengan benar, mengartikan secara keseluruhan dengan benar, menjelaskan kandungan tentang toleransi dan menghargai perbedaan dengan benar. Yang ketujuh, membiasakan perilaku terpuji toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari kita baca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Langsung kita baca hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah rafa'ahu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku sekalian, ayat tersebut dan hadis tersebut menjelaskan tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Oke, kita lihat, buktikan dalam sebuah gambar di sini. Ini ada pesta demokrasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, ini dalam rangka kita mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan, karena setiap siswa memiliki calon pemimpin masing-masing yang dipilih berdasarkan penilaian masing-masing. Artinya setiap siswa memiliki perbedaan, tapi perbedaan ini harus dihargai. Kemudian ini nih di bawahnya ada doa bersama yang dimana ada yang memakai peci, ini berarti ada orang Islam, ustadz, kemudian ada pendeta dan lain sebagainya. Kemudian ini ada menjaga kebersamaan, saling menghargai meskipun berbeda-beda bangsa, berbeda-beda pakaian, suku, bahasa berbeda-beda, tetapi kita satu tujuan, memiliki perbedaan dan memiliki persamaan di antara kita. Oke, materi berikutnya tentang ilmu tajwid. Ketika kita membaca Al-Quran, harus memperhatikan ilmu tajwid. Tajwid sekarang ini adalah tentang waqaf. Waqaf artinya berhenti membaca ayat Al-Quran karena ada tanda tertentu, disebut dengan tanda waqaf. Nah, ini pertama ada tanda waqaf mim, itu lazim. Kemudian ada jaiz kapi nih. Kemudian jaiz tasawi. Kemudian ada jaiz hasan, mu'anaqah, mamnu, saktah. Itu adalah tanda waqafnya. Lawan waqaf adalah wasol. Kalau wasol itu adalah bacaan langsung atau bacaan terus tanpa berhenti. Kalau waqaf itu bacaan berhenti karena bertemu dengan tanda waqaf. Apa itu waqaf lazim? Nah, ini waqaf lazim. Artinya waqaf lazim itu adalah harus berhenti ketika baca ayat Al-Quran ada tanda mim seperti ini di atasnya, maka itu harus berhenti. Contoh, ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawat. Nah, di sininya berhenti karena ada tanda mim. Mim ini adalah tanda waqaf lazim. Yang kedua, ada waqaf jaiz kapi. Jaiz artinya boleh. Boleh apa? Boleh berhenti, boleh terus. Nah, yang ketiga juga jaiz, boleh, tandanya jim. Jim kecil di atasnya ini. Kalau tanda jim ini boleh berhenti, boleh dilanjutkan bacaannya. Tapi kalau ketemu dengan mim yang tadi itu harus berhenti. Kemudian yang ketiga jaiz juga hasan, tapi jaiznya jaiz hasan. Nah, ini juga sama namanya jaiz, boleh berhenti, boleh
dilanjutkan bacaannya. Yang ke berikutnya mu'annaqoh. Nah, mu'annaqoh mah ada titik 3 seperti ini. Artinya apa? Boleh milih berhentinya di titik 3 pertama atau titik 3 yang kedua. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib fih, gitu. Kemudian yang ke berikutnya, kalau ada lam alif di atasnya seperti ini adalah dilarang berhenti pada tempat yang bertanda wakof ini. Jadi harus lanjut, harus sambung. Contoh, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Terakhir tanda wakof saktah. Nah, ini ada sin atau saktah. Artinya apa? Berhenti sebentar tapi tidak memutuskan napas. Materi berikutnya, toleransi. Toleransi itu artinya adalah dari bahasa Inggris, toleran, artinya lapang dada. Dalam bahasa Arab disebutnya dengan tasamu, artinya tenggang rasa. Secara istilah, toleransi dapat diartikan saling menghormati, saling menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti ketika kita diskusi, itu harus menghargai perbedaan. Orang yang suka toleransi itu memiliki sikap dan manfaat menumbuhkan saling menghormati antara sesama. Kemudian yang kedua, bisa menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, orang yang suka toleransi menjauhkan satu kelompok merasa sombong atau lebih hebat dari kelompok lain. Kemudian menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terakhir, dengan sikap toleransi melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Implementasi toleransi di sekolah dan di masyarakat. Toleransi bisa diimplementasikan dalam kegiatan diskusi di sekolah itu. Kalau beda pendapat, tidak merasa pendapatnya paling benar, paling hebat. Kemudian ketika di masyarakat, apa toleransinya? Itu tidak berbuat gaduh atau membuat keributan, kemudian tidak membuat kekacauan dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Nah, itu adalah materi pokok kaitannya dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Jangan lupa untuk memperdalam materi ini, silahkan kalian pelajari kembali di buku paketan LKS. Ini adalah tugasnya, bagian D, tugas pengetahuan. Pelajari, kemudian nanti soal di GCR, itu di Google Classroom dikerjakan. Ini ada passwordnya. Dan ini tugas pengetahuan itu tidak usah diupload di Google Classroom. Tidak diupload di Google Classroom, cukup dipelajari dan dikerjakan saja. Adapun bagian E, tugas keterampilannya, ini diupload di di Google Classroom. Ikuti salin al-hujurah yang tadi dibaca dengan artinya dan kandungannya di halaman, satu halaman aja. Kamu foto, kamu masukin di Google Classroom. Kemudian nanti ada hafalan, akan menyusul kemudian informasinya. Kemudian cari tanda wakof pada Al-Fatihah disertai penjelasan dan cara membacanya dengan benar. Tanda wakof yang tadi, kalau mim di ayat berapa, cara bacanya bagaimana. Oke, nah ini semua tugas keterampilan ini nanti di
upload di Google Classroom. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.